Ya, halo, saya Handoko Wargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Kita ketemu di Serajum 77. Serajum 77 judulnya adalah Nine Laws, ya, 9 hukum. Nah, isinya tentang apa? Ini kan jadi tadi sudah ada yang protes ke Jabri saya, kok nggak ada pengumumannya sih, nanti malam isinya apa gitu kan. Ya, sekarang akan dicoba bahwa Anda semua harapannya tentu saja sudah hafal, Senin Rabu Jumat kita punya acara. Ya ini Senin, kalau Senin biasanya acaranya lebih berat, Rabu juga berat, Jumatnya biasanya menggunakan film gitu ya. Nah, balik lagi, Nine Laws, ya, 9 hukum. Nah, kita mulai ya, saya streaming sebentar. Saya pakai screen. Oke, siap? Kita akan mulai. Hey, sekali lagi, saya Handoko Wargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Malam hari ini kita ketemu di Serajum Live 77. Judulnya adalah Nine Laws, ya, 9 hukum. Senin 28 September 2020. Kita mulainya 19.30 sampai jam 20.00, tapi nanti kenyataannya akan berakhir di 20.30. Ya, jadi ada 9 hukum. Ya, 9 hukum ini tentang apa sih? Ya, kita coba lihat ya. Apakah Anda pernah baca suatu buku yang judulnya adalah, nah, kita lihat bukunya apa judulnya? The Psychology of Persuasion. Ya, psikologi persuasi. Ya, pernah baca bukunya The Psychology of Persuasion. Ya, namanya Pak, The Psikologi dari Persuasi. How to persuade others to your way of thinking. Bagaimana mempersuasi orang lain menuju ke cara berpikir kamu. Ya, nah, itu sebetulnya dasar daripada persuasi. Kita itu mempersuasi orang lain agar supaya orang lain itu mau menerima cara the way of thinking-nya kita, ya, the way of thinking-nya kita. Jadi kita akan coba bahas dulu ya. Jadi coba kita lihat informasinya dulu. Buku ini dirilis tahun 1996, bukan buku baru, ya, bukan ilmu baru, tapi ini sebuah ilmu yang klasik. Ya, jadi terus apalagi pengarangnya adalah Pak Kevin, ini dia ngarang banyak buku yang sifatnya sangat praktis, ya, terus kemudian apalagi di buku ini Kevin akan mengajari keterampilan untuk melakukan persuasi, ya, persuasi untuk meningkatkan, seram ini, persuasi untuk meningkatkan hubungan cinta, mendapatkan harga terbaik, berarti di dalam persuasi ada negosiasi, dan meningkatkan penjualan dengan cara yang dramatis. Wah, ada urusannya cinta, harga, dan penjualan apa? Berjual beli cinta, tidak. Ya, nah, persuasi itu bisa dipakai untuk apa saja. Kita akan coba lihat. Ya, buat apa sih persuasi? Ya, buat apa sih persuasi? Ya, nah kalau kita itu ketemu dengan orang, terus kemudian kita mau, misalnya katakanlah kalau Anda masih muda, masih belum berkeluarga, terus kemudian naksir orang itu, gitu kan. Apa yang dilakukan oleh kita? Ya kita harus mempersuasi dia, oke, agar supaya dia mau sama kita. Paling nggak kenal, gitu ya. Itu tahap yang awal. Nanti kita kawan-kawan belajar tentang tahapan-tahapan. Atau kita pengen beli barang, atau kita pengen jual barang, ya. Kita pengen jual barang kan nggak bisa terus kemudian kita jual gitu aja terus kemudian selesai, nggak. Kita harus mempersuasi dia, ya. Atau kita terjadi negosiasi atau apa aja, itu semua ujung-ujungnya adalah ada ilmunya persuasi. Kita, ya, jadi tadi makanya dibilang cinta juga, terus kemudian apalagi tadi cinta, terus kemudian jualan sesuatu dan sebagainya. Itu semuanya ujung-ujungnya adalah persuasi. Ya, jadi persuasi. Apakah penting persuasi itu terkait dengan leaders? Iya, ya. Kalau kita bicara soal leaders, adalah kalau divisinya sederhana, seorang leader adalah seorang yang mampu menginfluence atau mempersuasi orang-orang di bawahnya agar supaya bisa mencapai tujuan organisasi. Di situ kemampuan persuasi mengambil posisi yang sangat penting. Nah, tentu saja dengan definisi leaders yang seperti itu. Kalau Anda mendengar leader adalah orang yang bisa menyuruh, nah itu baru ceritanya agak lain. Ya. Tapi leaders di era modern adalah leaders yang influence,
leaders yang mempersuasi ya orang-orang di bawahnya dan di sekitarnya agar supaya tujuan organisasi dapat tercapai. Ya, oke, gitu tidak. Nah, teman-teman semua, mari kita lihat. Nah, ternyata yang namanya persuasi itu menurut Pak Hogan, Kevin Hogan, itu punya hukumnya, ya namanya laws of persuasion, hukum-hukum daripada persuasi. Ya, kita akan coba lihat ya, hukumnya ada 9. Oh, habis kayak ini, habislah ya 9. Kalau kali ini sekarang 19:45, 3 menit, 4 menitan, habis pasti. Ya, ada the 9 laws of persuasion. Pertama ada namanya law of reciprocity. Law of reciprocity, itu yang pertama. Yang kedua adalah the law of contrast. Yang ketiga adalah apa? The law of friends. Yang keempat adalah apa? The law of expectancy. Yang kelima ada the law of association. Yang keenam ada the law of consistency. Yang nomor 7 adalah the law of scarcity atau kelangkaan. Nomor 8 the law of conformity. Nomor 9 adalah the law of power. Wisdom. Jadi ada 9 ya. Ada reciprocity, contrast, friends, expectancy, association, consistency, scarcity, conformity, dan power. Nah, teman-teman semua, ya tentu saja 9 ini saya akan jelaskan, tetapi nanti dalam penggunaannya Anda harus bijak untuk memilih yang mana, karena tidak bisa terus kemudian, bukan saya udah belajar, kenapa kok enggak? Ya kalau enggak cocok ya enggak bisa, enggak manjur, gitu kan. Itu satu. Dan kadang-kadang kita harus pakai lebih daripada 1, bahkan lebih daripada 2, merupakan kombinasi dari beberapa untuk bisa persuasi Anda menjadi lebih efektif, gitu ya. Mau ya, dibahas satu-satu ya. Mulai dari apa nih? Oke, the law of reciprocity. Reciprocity itu imbal balik. Oke. Imbal balik itu gimana biar gampang? Kalau saya tampar Anda tampar saya, itu namanya jadi reciprocity. Jadi begini, itu kan ngomong kalau ditampar, ya. Oke. Jadi when someone gives you something of perceived value, jika seseorang itu memberikan kepada Anda sebuah nilai atau sebuah manfaat, you immediately respond with the desire to give something back. Anda itu akan secara langsung akan berespon dengan hasrat atau keinginan untuk memberikan sesuatu yang balik. Ya. Contoh yang paling sederhana adalah begini. Ya. Saya hari ini memberikan sesuatu kepada Anda, tips tentang cara persuasi. Give you something. Yang harapannya tentu saja ada terjadi adalah perceived values, ada nilai yang bermanfaat untuk Anda. Ya. Dan Anda mungkin di dalam Anda yang normal mestinya ya, itu dalam hatinya pasti akan berpikir bahwa suatu hari aku akan usul ini, aku akan sharing ini ya. Usul sharing adalah ini tadi. Ya. Immediate response with the desire to give something back. Jadi kita pada saat kita itu memberikan sesuatu kepada orang lain, maka orang lain tadi akan cenderung untuk memberikan sesuatu kepada kita. Artinya apa? Ya, kalau kita baik sama orang lain, berbuat kebaikan pada orang lain, terus kemudian kita berharap orang lain tadi itu mau melakukan sesuatu, maka orang lain tadi itu karena sudah menerima sesuatu dari kita, dia jadi punya desire untuk membalas itu, sehingga dia bisa terpersuasi oleh apa yang kita lakukan atau apa yang kita minta pada dia. Jelas ya? Jadi reciprocity adalah imbal balik. Ya. Kalau kita nggak ngasih apa-apa terus kemudian kita persuasi, ya mungkin dia akan tidak merasakan apa-apa. Atau kalau kita memberikan dia sesuatu yang akhirnya dia tidak merasakan value-nya, ya akhirnya tidak ada gunanya sama sekali. Masih jelas? That's the law of reciprocity. Ya, reciprocity masalahnya adalah timbal balik. Yang kedua adalah apa? The law of contrast. Kalau kontras gampang ya. Kalau kontras. When two items are relatively different from each other, we will see them as more different if placed close together
in time or space. Nah, jadi pada saat dua item, oke, kita lihat dua item itu adalah apa ya? Dua item itu misalnya itu saya punya ini ya, tempat ini. Dua item itu adalah kecil dan besar di sebelah kan, ya, di sebelah kan kecil dan besar. Nah, ini bedanya nggak terlalu jauh. Kalau ini doang, Anda merasa itu kecil juga, enggak, besar nggak? Waktu ini berarti, oh ini lebih kecil dibanding yang ini, gitu kan? Maka ya kalau diletakkan di bersamaan, maka Anda bisa mendapatkan bahwa yang satu lebih kecil daripada yang lain, lebih besar yang lain. Jadi kalau ini isinya sama, katakanlah, oke, ini barangnya harganya sama, yang satu lebih besar daripada yang kecil, maka Anda akan lebih mudah mempersuasi memberikan atau menjual yang besar dibanding yang kecil. Kenapa? Anda juxtaposing. Oh, ini besar loh, isinya banyak gitu kan. Katakanlah isinya berapa mililiter, 50 mililiter. Orang mungkin nggak kebayang 50 mililiter seperti apa. Oh, ini harganya 100, ini harganya apa namanya 100, tapi ini lebih besar. Nah, ini kalau di dalam bahasa lainnya namanya juxtaposing. Ya, jadi pada saat kita mau ngarik orang untuk membeli yang ini karena ini lebih besar, ya kalau ini disebelahkan, dibikin kontrasnya, orang langsung tahu, oh iya, yang satu lebih gede daripada yang lain. Itu contoh saja. Bagaimana menggunakan untuk mempersuasi, kita bisa menggunakan the law of contrast. Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak itu bisa dimanfaatkan, ada the law of contrast. Ya, the law of contrast itu membuat orang itu akhirnya kita bisa mempersuasi. Ya, kalau kamu mau ikutin jalan saya, kamu akan aman. Tapi kalau kamu nggak mau ikutin jalan saya, mungkin resikonya akan besar. Jadi ada dikontraskan. Ya, tadi gunting rambut ya. Gunting rambut yang dia tidak menjalankan protokol COVID, pakai maskernya juga asal-asalan dibandingkan dengan yang dia pakai masker N95 dan kemudian dia pakai protokol COVID lengkap, APD dan sebagainya, kan menjadi beda. Nah, pada saat itu di-juxtaposing atau dikontraskan, orang akan terpersuasi untuk yang tadi ada juga terpersuasi saya toh bahwa orang gunting rambut yang datang itu jauh lebih aman. Ya, pertama kali datang ke rumah saya, aspek lingkungannya menjadi lebih terkontrol. Dua, dia mau disemprot dan dia menggunakan peralatan itu. Itulah kontras. Dia mempersuasi. Dia mempersuasi saya untuk pakai jasa dia juga gara-gara ada sesuatu yang aku tidak sama dengan orang lain. Oke, ini kita bicara soal the law of contrast. Yang ketiga, bicara soal law of friends, ya, hukum pertemanan. Kalau ini sebetulnya nggak usah dijelaskan juga, everybody knows. Ya, when someone asks you to do something and you perceive that person to have your best interest in mind, and or you would like him to have your best interest in mind, you are strongly motivated to fulfill the request. Gampangannya begini, itu kalimat panjang banget gitu ya, gampangannya begini. Kalau teman Anda yang berharap atau mempersuasi Anda, udah ya kamu tolongin ya, bener ya bantu saya gitu. Yang ngomong begitu itu adalah teman, tolong dong kamu pilih ini dong misalnya gitu. Yang ngomong itu adalah teman, dengan kalau ngomong itu nobody, maka Anda akan lebih memilih atau gampang terpuasi seorang teman dibandingkan. So, kalau Anda itu mau jadi apa ya, misalnya katakan tadi Anda mau jadi penjual, Anda menjadi seorang leader, maka sebagai penjual atau sebagai leader Anda harus punya teman sebanyak-banyak. Karena teman yang banyak ini akan dengan mudah mengikuti persuasi Anda untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. The law of friends. Ya, apalagi kalau Anda pakai patokan satu musuh kebanyakan, 1000 teman masih kurang gitu ya. Itulah yang terjadi. The law of friends. Ya. Nah, tentu saja balik lagi ini friends yang normal ya. Bukan friends with benefit gitu ya. ini yang jadi. Pernah nonton nggak filmnya Friends with Benefit? Bagus itu filmnya. Nanti ya kapan-kapan saya ceritain. 3, 4. The law of expectancy. The law of expectancy. When someone whom you believe in or respect expect you to perform a task or produce of a certain result, you will tend to fulfill his expectation, whether positive or negative. Jadi kalau Anda ketemu dengan seorang yang Anda hormati, atau Anda tahu bahwa apapun yang dia lakukan ini akan menghasilkan suatu hasil tertentu,
Anda cenderung untuk mau mengikuti dia atau terpersuasi oleh dia untuk memenuhi harapannya dia, meskipun kadang-kadang tidak selalu positif, itu ya. Ayo udahlah, gue tahu lah dia itu siapa, gue percaya dia, ya aku hormat sama dia gitu kan. Nah ini ada positifnya, ada negatifnya juga. Kalau ternyata yang orang ada respect ini memanfaatkan, dan ini kita lihat di dalam politik banyak banget, ya direspek oleh orang tertentu dan kemudian orang yang direspek tadi memanfaatkan dengan cara yang benar, itu jadi masalah besar. Kenapa? Pada saat kita respect dia, kurang-kurang sedikit diiyain juga orang tadi. Ya ini yang mungkin tidak terlalu baik, tetapi ya itulah yang terjadi. So di kita, kalau kita itu dihormati oleh orang lain, ya, dan kemudian kita diikutin atau orang itu bisa kita persuasi, ya, jangan manfaatkan itu untuk hal yang negatif. Nomor 4. Nomor berapa sekarang? Nomor 5. Nomor 5 adalah the law of association. Ya, the law of association mengatakan kita cenderung to like products, untuk menyukai produk, services, jasa-jasa, atau or ideas atau ide that are endorsed by other people we like or respect. Ya, jadi kita itu cenderung untuk menyukai produk, jasa, atau ide yang di-endorse oleh orang yang kita itu hormatin. Oh ya pastilah ya, pasti toh. Nggak mungkin enggak kan gitu ya. Jadi nah, kita gini. Nah ini aja suka jadi masalah adalah begini. Kalau Anda melihat, makanya kalau misalnya katakan dalam penjualan produk, itu kan ada orang, ada orang, biasanya orang bilang ada ordinary people, orang biasa, ada expert, dan ada celebrities. Gitu kan. Kalau celebrities itu katanya visibility-nya tinggi, ya orang lihat langsung kenalin gitu kan. Tapi kadang-kadang kredibilitasnya rendah. Kenapa? Misalnya selebriti bilang, wah saya pakai sabun cuci ini, bukan orang mikir apa bener ya selebritis gitu pakai sabun cuci itu. Gitu. Ya dia selebritinya tinggi, tapi kredibilitasnya, visibility-nya tinggi, tapi kredibilitasnya rendah. Ya, tetapi kalau dia disukai, orang tetap mau ikut. Ya, bahkan orang yang biasa pun, tapi maksudnya wajahnya lembut, enggak garang, terus kemudian ngomongnya dengan baik, dia akan cenderung untuk ikut. Ya, oke, itu nomor 5. Nomor 6. The law of consistency. Ya, when an individual announces in writing or verbally that he is taking a position on an issue or point of view, he will strongly tend to defend that belief regardless of its accuracy, even in the face of overwhelming evidence to the contrary. Aduh, panjang banget. Jadi gini, kalau orang bikin statement, ya, statement itu jelas, ya, atau orang itu bikin tertulis, ya, bahwa saya menjamin bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah benar dan kemudian baik untuk ini. Itu maka orang akan cenderung untuk ngikutin. Kenapa? Karena tertulis, karena secara verbal sudah stated, dinyatakan. Ya, jadi makanya Anda jangan bilang, ya kan lu tahu sendiri. Nggak bisa tahu sendiri. Kalau Anda itu kasih tertulisnya bahwa Anda melakukan sesuatu, Anda punya sikap tertentu, maka Anda lebih gampang mempersuasi oleh orang lain dibanding kalau Anda cuma nggak menyatakan apa-apa, terus kemudian orang berpikir berdasarkan rumor. Ya, ini yang harus kita lakukan. Sampai sini oke? Ya, jadi kadang-kadang kita mesti menulis apa yang kita pikirkan atau apa namanya pernyataan kita itu ditulis atau dinyatakan dalam bentuk verbal agar supaya apa? Agar orang lain. Dia pernah ngomong itu, dia pernah nulis itu, ya, dia pernah ngomong itu, dia pernah nulis itu. Nah, biarpun dalam kenyataannya sekarang yang dia pernah ngomong, yang dia pernah nulis ini, yang sebetulnya bisa untuk memproses orang lain dan positif, suka dipelintir. Ya orang tahu bahwa ini pun bisa dipelintir. Ya yang ditulis dipelintir, jadi enggak waktu itu aku pernah baca ini, padahal yang baca itu ya belum tentu benar gitu ya. Yang pernah dikatakan bisa diedit atau gimana, yang atau dipotong misalnya, sehingga akhirnya rangkaian itu menjadi tidak lengkap, sehingga pemahamannya atau pengertiannya menjadi berbeda. Influence berbahaya ya. Belajar ilmu komunikasi itu belajar sesuatu yang berbahaya. Semakin Anda jago melakukan komunikasi, ya, dan kemudian menyalahgunakannya itu, maka bahayanya menjadi besar sekali. Karena persuasi, kemampuan untuk mempersuasi orang, ya,
di acara-acara pelatihan yang saya sebut sebagai train the trainers, itu kan saya mengajar tentang bagaimana bikin propaganda, bagaimana melakukan brainwashing dan sebagainya. Itu selalu saya ingatkan, hey, pada saat ini peringatannya sebetulnya saya ambil dari peringatannya sih. Kalau Anda tahu di film Spider-Man itu ada si Spider-Man, ada pamannya ya, si uncle, saya lupa namanya uncle-nya. Itu suatu hari uncle-nya itu menasihatin pada si Spider-Man ini adalah apa? Di dalam kekuatan itu ada tanggung jawab yang melekat. Ya, karena apa, Spider-Man ini kan punya kekuatan sama. Pada saat kita memiliki kemampuan komunikasi, memiliki kemampuan persuasi yang sangat bagus, maka di dalam situ juga Anda tahu bahwa ada tanggung jawab yang melekat. Kalau Anda salah mempersuasi orang, bisa ke arah yang nggak benar. Ya, kalau Anda memanfaatkan dengan tidak baik, barang benar. Ya, teman-teman semua, orang yang populer, ya, dan orang yang menyenangkan, kadang-kadang diikutin orang, dan kemudian karena dia tidak tahu atau tidak sadar bahwa yang dilakukan itu salah, orang pengikutnya nanti kembali ikut salah semua. Dan ini harus hati-hati. Ya, jadi orang jangan terus, wah dia tuh baik banget, dia tuh aktif banget, dia tuh charming, dia tuh nyenengin. Kalau dia bawa kita ke tempat yang salah, ya kita ke tempat yang salah juga. Karena apa yang tadi? Ya, so ini yang terkait dengan the law of consistency. Ada lagi apa lagi? The law of scarcity. When a person perceives that something he might want is limited in quantity, he believes that the value of what he might want is greater than if it were available in abundance. Gambarannya begini. Kalau kita itu bisa ngomong kepada orang, atau kita bisa memberikan sebuah perspektif bahwa apa yang kita tawarkan itu jumlah, itu tidak semua orang eksklusif lah, nggak semua orang itu tidak akan mendapatkan, maka dia akan lebih gampang terpersuasi dibanding kalau kita itu bisa di mana-mana ada. Ya, kalau kita bilang bahwa ini barang ini cuma satu-satunya, tinggal satu-satunya, kalau memang Anda mau, ya saya kasih ke Anda, kalau enggak, saya akan kasih ke orang lain, gitu kan. Maka dia akan menjadi orang yang Anda ajak bicara akan jauh lebih terpersuasi dibanding kalau barangnya ternyata banyak. Ya, ini adalah the law of scarcity atau hukum daripada kelangkaan. Nah, hukum kelangkaan ini nggak bisa terus kemudian sifatnya adalah tipuan. Ya, karena hari ini yang nggak langka dibilang langka itu kan jadi masalah besar. Dan karena apa? Orang punya kesempatan untuk ngecek di mana saja. Karena resources-nya banyak. Ya, jadi yang langka ya katakan langka, yang tidak langka ya katakan tidak langka. Karena kalau Anda berbohong, ya biarpun sebetulnya secara teori itu bisa dipakai, tapi akhirnya tidak efektif. Kira-kira apa? Orang bisa konfirmasi, bisa klarifikasi akan kebenarannya. Itu the law of scarcity. Ya, kalau orang melihat atau kita bisa meyakinkan orang bahwa ini itu nggak ada, ya limited in quantity, ya maka dan nilainya menjadi lebih tinggi, maka Anda bisa kalau proses penjualan Anda akan lebih ada cuma ini loh, ya barangnya cuma ini loh, jadi Anda bisa mempersuasi orang yang. Oke, nomor 7, nomor 8 apa tuh? Nomor 8 apa nih? The law of conformity. The law of conformity. Most people and orang kebanyakan cenderung untuk agree the proposal products or services that will be perceived as acceptable by a majority of other people or a majority of individuals peers group. Jadi conformity itu kurang lebih begini. Orang akan cenderung untuk menyetujui proposal, produk atau jasa yang dipersepsikan oleh dia, diterima oleh lingkungannya. Oh, lingkungan saya pakai itu, gitu. Ya, nah lingkungan saya pakai itu, atau teman-teman mainnya dia. Jadi kenapa begitu? Karena dia pengen conform. Ya, biarpun nanti kalau kita bicara soal perilaku konsumen, setelah dia conform, dia pengen berbeda juga. Ya, kalau semuanya pakai kaos oblong misalnya, maka kita tawarin kaos oblong, teman-teman kamu semua pakai kaos oblong, itu oke. Tapi nanti dia akan nanya, ada nggak kaos oblong yang teman-temanku warnanya nggak ada misalnya. Jadi kaos oblongnya mungkin sama, dia mau beli misalnya kaos oblong tadi.
Tetapi dia mau beli yang warnanya tidak sama dengan teman-temannya. Nah ini tapi dia terpersuasi untuk beli Casablanca. This is the law of conformity. Ya, orang-orang sama seperti sekarang. Yang lagi ngetren apa? Orang naik sepeda kan, orang naik sepeda. Ya, pada saat orang-orang itu naik sepeda, ya, ini kan orang berlomba nih beli sepeda yang mereknya tertentu, ya, dan kemudian, nah, awalnya itu masih gitu. Dia berusaha konform. Kenapa? Kalau teman-temannya mereknya itu semua, masa gua nggak pakai yang itu gitu kan? Ya, itu satu. Tapi nanti kalau sudah dalam kenyataannya, dengan merek yang sama, dia pengen yang varian yang berbeda agar supaya dia lebih unggul. Ya, tetapi pada saat Anda persuasi, ya ini mereknya merek teman-teman seperti sama seperti teman-teman yang lain atau sama seperti yang lagi ngetren loh, maka dia gampang dipersuasi. Misalnya dalam kasus mau beli. That's the love conformity. Ya, oke. Dan nomor 9 ada the law of power. Ya, the law of power mengatakan people have power over other people to the degree that they are perceived as having greater authority, strength, or expertise. Ya, orang itu punya kekuatan atas orang lain pada saat dia dipersepsikan punya otoritas. Oh, dia itu bos saya. Ya, punya strength, punya kekuatan tertentu atau punya keahlian tertentu. Ya, maka dia akan gampang mempengaruhi orang lain. Ya, kita ambil contoh ya, di kantor mungkin kalau kita bicara di kantor di dalam organisasi kan ada bos. Kalau bosnya yang ngomong, aku udah coba itu bagus gitu, berarti sudah terpersuasi. Ya, tapi mungkin dia nggak bos, mungkin dia nggak bos, ya, atau bukan bos yang paling tinggi, tapi dia itu misalnya katakanlah direktur teknologi gitu kan. Kalau dia mempersuasi Anda untuk membeli gadget tertentu, pasti dia bisa jadi jangan pasti, itu lebih sakti dibanding kalau bos paling tinggi. Kenapa? Karena dia itu dianggap expert banget di bidang teknologi. Ya. Atau sesederhana ini, di dalam satu kantor ada bos besar, dia mungkin bukan siapa-siapa, ya mungkin baru karyawan baru gitu kan. Tapi dia seorang Instagramer yang kerjanya evaluasi, review makanan misalnya gitu kan. Nah coba, kalau makan siang, Anda nurut sama si bos atau nurut sama si orang ini? Ya, jadi Anda nurut sama si orang ini karena apa? Dia punya expertise, keahlian. Karena dia seorang yang review makanan, seneng kesana kemari gitu. Ya, nah itu yang terjadi. That's the law of power. Jadi power itu didapatkan bukan ya strength, karena kekuatan dia, bisa jadi karena otoritas, karena posisinya dia, bisa juga karena expertise atau keahliannya dia. Ya, saya halo dulu sama beberapa orang, baru kemudian saya balik ya, ulang ya. Ada Desi Novi, apa kabar? Ada Setio Pur, ya. Ada Bunda Naliesa, ada Bob Willy Wibowo dari Montilan, ada Brother Yosua Kutapea yang ngeluh, waduh, putus katanya. Oke. Ada Mbak Elita Zenryu, ada Eskur, ada Lisa 77. Oh, ini Mas Kur ini. Mas Kur, apa kabar? Lama sekali enggak komunikasi. Ada Lisa 77, oh Lisa Walu. Lisa, apa kabar? Lisa Walu ini saya kenal di tahun-tahun tahun gak enak banget itu ya, Lis ya. Kenapa? Jadi tahun-tahun di mana krisis dan kerusuhan. Ya, 97, 98 ini ketemu sama Lisa Walu ini. Padahal saya punya anak buah banyak banget pada saat itu, ya, yang mostly adalah wanita dan situasinya terbaik. Ada Ibu Sylvia Yulisa, apa kabar? Ada siapa lagi yang saya mesti sapa ini? Ada Pak Heranto Kosasi tadi, Pak Yenilo, Bu Yenilo tadi sudah, Bu Linawati Mulyawin dari Palu, malam Pak Andoko Wargo, malam Bu Lina, ada Yosef Wijaya dari Yogyakarta, ada Laurentio Sioyo dari Yogyakarta. Halo Laurentio Sioyo, saya senang kerjaan kamu udah selesai sehingga nggak dikejar-kejar orang. Jadi Mas Laurentio Sioyo ini yang menarik adalah apa? Dia terpicu oleh semangat untuk menjadi berempati dengan orang lain, terus kemudian dia mempunyai satu proyek sosial, yaitu apa?
Jadi ada tetangganya, ada yang dia kenal, itu selama puluhan tahun, itu nggak punya MCK sendiri di rumahnya. Sehingga dia selalu pakai MCK-nya, punyanya rumah ibadah dekat rumahnya. Terus kemudian masa si orang itu MCK aja nggak punya itu kan. Jadi apa yang dilakukan oleh Lorenzo Soyo ini bikin program untuk membuatkan MCK. Jadi menarik donasi, yang waktu itu kebetulan kami diskusi, saya cuma bilang bahwa kalau kita bisa dipercaya yang namanya donasi itu pasti akan menghasilkan angka yang besar gitu kan. Dan akhirnya kita bikin, yang penting ada laporannya, yang penting ada apa namanya timnya yang benar gitu ya. Dan akhirnya dari tadi yang mau bikin MCK akhirnya bisa menjadi bedah rumah. Luar biasa. Ya, Pak Mas Doyo luar biasa. What you have done is luar biasa. Ada Pak Hendra Suprayetno, ada Pak M Mudir, ada Ibu Katarina Namdi, ada Pak Tungsen, Dr. Tungsen, ada Melisa Mel, ada Pak Cahyo Wahyu Widodo, ada yang nggak bisa saya sebut, nggak bisa, ada yang nggak kebaca itu, karena beberapa watching tapi saya nggak bisa baca orangnya siapa. Ada Pak Pierre Abraham. So balik lagi teman-teman semua, balik lagi adalah, oh iya, ini ada beberapa orang nih. Coba ya, bantu ya. Saya mau sebut beberapa nama ya. Ada Ibu Yeni Lau, ada Ibu Linawati Mulyalin, ada Pak Henry Eng, ya, Anda tebak hari Sabtu besok tamunya siapa. Oke? Anda tebak hari Sabtu besok tamunya siapa. Tamu ini spesial dan pastikan hari Sabtu jam 2 sampai jam 3, bahkan sampai setengah 4, jangan kemana-mana, jangan punya acara apa-apa, karena tamu ini hadir untuk Anda. Oke? Ya, coba Bu Linawati Mulyalin, Ibu Yeni Lau, dan juga Bapak Henry Eng. Ya, tamu ini spesial. Ya, jadi coba berpikir untuk merangkai-rangkai, ya apa yang disebut cuma 3 nama. Yang kemarin ada Pak Yahya, terus kemudian ada beberapa yang lain ya, tapi ini kali ini tidak masuk. Oke. Saya ulang sedikit. Ada 9 hukum. Jadi prinsip dasarnya adalah begini. Prinsip dasarnya begini, persuasi itu adalah keterampilan yang amat sangat penting sekali. Ya, kita melakukan persuasi itu tidak hanya sekedar misalnya jualan atau apa, tapi kepada siapa aja. Oke, kata dijualan, ya, memimpin, ya. Terus kemudian bisa nggak parenting, mendidik anak bisa, ya, butuh persuasi. Karena anak nggak bisa cuma disuruh, ya, harus dipersuasi. Dan itu menjadi penting sekali, ya, persuasi. Ya, jualan juga penting. Ya, di dalam politik, di dalam kepemimpinan semua butuh yang namanya persuasi. Ya, dan kemampuan persuasi itu luar biasa. Hari ini saya membahas tentang 9 hukum daripada persuasi. Ya, hukum pertama bicara soal, ya, tentu saja kalau Anda butuh yang sifatnya khas, ya, Anda bisa kontak kami untuk kita bikinkan program di perusahaan atau organisasi tempat Anda bekerja, ya, tentang hukum persuasi ini. Ya, karena biasanya kami elaborasi sampai detail. Ya, karena ini kita acara cuma setengah jam, pasti nggak mungkin lah dielaborasi secara detail juga. Ya, ada 9 hukum persuasi. Ya, pertama kali adalah hukum yang namanya reciprocity. Ya, ada timbal balik. Kalau dia merasa menerima, maka dia mau memberi. Ya, atau kalau dia merasa menerima sesuatu manfaatnya, maka dia mau ngikutin the way of thinking-nya kita. Oke, kan tadi bicara soal bagaimana membuat orang itu mau menerima the way of thinking-nya kita. Ya, kalau dia merasakan manfaatnya. Terus kemudian ada the law of contrast. Kalau kita mau orang terima persuasi kita, maka coba bandingkan sebagai ada pembandingnya. Ya, dengan ada pembandingnya dan sifatnya mengkontraskan atau juxtaposing dengan ide, kalau itu ide, barang kalau itu barang, jasa kalau itu jasa lain, maka orang akan lebih terpersuasi dibanding kalau Anda cuma cerita yang hanya Anda saja. Oke, ada the law of friends. Ya, kalau Anda bisa membangun hubungan baik dengan orang lain, maka orang lain akan lebih terpersuasi dibanding kalau dia itu dengan musuh Anda. Ya, ada yang disebut dengan the law of expectancy. Ya, kalau dia punya harapan tertentu, maka dia akan lebih bisa terpengaruh. Ada the law of association. Ya,
kalau lingkungannya segala macam itu apa namanya eh, udah menggunakan suatu produk atau jasa tertentu dan dia terasosiasi dengan lingkungannya, maka dia akan lebih mudah terpengaruh. Ada the law of consistency, ya, ada the law of scarcity. Kalau itu langka, jarang, maka dia akan lebih terpengaruhi. Ada the law of conformity, ada the law of power. Ya, kalau kita punya keahlian, kalau kita punya jabatan, atau kita punya kekuatan, akan lebih mudah mempengaruhi orang lain. So, begitu deh. Begitulah teman-teman semua. Ada siapa lagi yang masuk? Ada Justina Titik dari Wonosobo, ada Yosi Lestenghian. Ada siapa lagi di sebelah sini? Ada Ibu Katarina Nambil tadi sudah ya, sudah disapa. Ada Mas Cahyo Wahyu Widodo. Selamat malam Pak Andowo Inoto, selamat malam Mas Cahyo. Ya, begitu teman-teman semua. Jadi ini Senin Rabu Jumat, saya kasih bocorannya. Hari ini kita bicara soal 9 laws. Ya, laws-nya 9 ya, tentang persuasi. Hari Rabu itu kita akan bicara soal expansion grade. Expansion grade itu apa? Expansion grade itu nanti saya akan bahas tentang kalau Anda itu punya usaha atau perusahaan, Anda punya perusahaan atau Anda punya ini, Anda bisa ekspansi kemana aja sih, caranya gimana? Itu nanti hari Rabu. Ya, tentang expansion grade ya. Dan hari Jumat seperti biasa nonton filmnya nanti adalah Three Musketeers ya. Film Three Musketeers itu banyak, maksudnya di apa namanya, dibikin ulang, di remake ya. Saya akan membahas Three Musketeers yang ada aja deh pokoknya, ada nonton aja ya, jadi Three Musketeers ya. Kira-kira begitu teman-teman semua. Itu hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Nah, hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Hari Rabu itu saya juga akan bicara untuk 2 radio di Jogja, yaitu Sonora FM Yogyakarta dan juga Smart FM Yogyakarta, untuk sebuah materi yang durasinya 2 jam yang berjudul Pengusaha Tangguh Ekonomi Tumbuh. Ya. Nah, apa yang akan dibahas hari Rabu? Jamnya jam 1 sampai jam 3 dulu, saya mesti lihat lagi. Kadang-kadang saya lupa, saking jadwalnya banyak. Karena jamnya jam berapa ya? Pengusaha tangguh, ekonomi tumbuh. Gitu ya. Mana tadi pengumumannya? Oke. Jamnya adalah, saya bacain ya. Rabu 30 September 2020 jam 2 sampai dengan jam 4. Rabu besok jam 2 sampai dengan jam 4. Judulnya adalah Pengusaha Tangguh Ekonomi Tumbuh. Ya, ini yang mengadakan Smart FM bersama dengan apa namanya? Sonora FM ya, dan sponsornya banyak banget, ada Marisa Food, ada BCA, ada HIPI, ada Indo Events, ada Sonora FM, komplit rame ini ya. Jadi kira-kira begini, kan begini nih, ada orang yang tadinya bekerja terus kemudian jadi keluar atau dikeluarkan atau kena rasionalisasi, kena PHK, terus kemudian jadi punya usaha. Nggak ada salahnya, hari gini mah biasa. Oke, ya, dan itu punya usaha. Nah, saya akan cerita di awal-awalnya, saya akan cerita bagaimana kita itu mulai usaha. Nah, pertanyaannya ke orang-orang adalah, emang lu sok tahu pernah? Lu lah iya. Saya kan dulu juga mulai usaha 17 tahun yang lalu. Saya bekerja di perusahaan yang namanya Ciputra Group dan membuka Maestro, mulai dari nol. Ya, nah, itu nanti saya akan cerita tentang namanya nanti Credo, CREDO, ya, Credo. Ya, terus saya juga akan membahas bahwa kalau gitu yang UMKM dari UMKM-nya
yang UMKM yang nggak baru, terus dapat manfaatnya apa, gitu kan. Nah, nanti saya akan membahas 4 hal yang utama saat ini, ya, tentang pergeseran-pergeseran selama pandemi. Ya, di mana dengan pergeseran-pergeseran selama pandemi dan juga keterlibatan teknologi di dalamnya, itu yang sudah lama dan yang lama mungkin dulunya sukses pun harus menyesuaikan diri atau melakukan perubahan. Kalau enggak, ya dia akan punah. Gitu. Itu harinya apa? Hari Rabu. Jamnya jam berapa? Jam 2 sampai dengan jam 4. Ya lihat ini ya, lihat apa namanya? Paling gampang lihat ini saya deh, lihat YouTube. Ya, di YouTube ada komanya. Jadi masuk ke YouTube saya, judulnya adalah gampang, masuk Maestro Channels. Ya, Maestro Channels, nanti di situ ada tulisannya reminder 30 September 2020. Ya, lihat di YouTube ya, lihat di YouTube. Gimana di situ ada pengumumannya, cara daftarnya, tanggalnya, jamnya, dan sebagainya. Oke, itu yang reminder 2030. Jadi judulnya adalah reminder 30, kan 30 ini Rabu. Ya, dan itu yang kira-kira akan dibahas. Dan hari Sabtu, ya, hari Sabtu. Bagaimana tadi saya memberikan penawaran kepada 3 orang tadi, Pak Henry, Bu Lina, dan Bu Yeni Lau, apakah Anda sudah bisa menebak kira-kira siapa narasumbernya? Yang kemarin disebut sama Bu Yeni Lau ternyata adalah salah, oleh karena itu jangan nebak yang sama, gitu ya. Oke, baru masuk Mas Jafar Arifianto dari Indosemen Tunggal Prakarsa yang menghadirkan untuk Anda semen 3 roda. Baru datang juga Nanda Vanda Punika. Maaf telat bahan, baru masuk rumah. Waduh, ini pengusaha yang sibuk sekali. Ya, Mas Jafar, apa kabar? Saya kalau pas datang ke Indosemen di Citerep sana, saya paling nggak bisa melafalkan dalam bahasa aslinya. Ya, kalau orang asli sana ngomongnya bukan Citerep, ya nggak tahu gimana lah pokoknya. Saya misalnya cuma Citerep gitu ya, Citerep selalu dikasih gorengan, mantap, enak banget. Ya, Pak Henry, Pak Bu Lina, Bu Yeni Lau, apakah Anda sudah bisa nebak tamu Sabtu besok siapa? Ayo, tamu besok siapa? Ya. Baik, tungguin ya tamu besok siapa ya. Nah, teman-teman semua itu yang misalkan. Ada yang menebak, padahal ada yang menebak. Saya belum bilang benar loh ya ini. Jadi jawabannya adalah tunggu WA saya malam hari ini, karena I will send you a message ya dari teman-teman yang saya sebut tadi. Nanti tunggu jawabannya ya. Dari Mas Jafar Arifianto, dia mengatakan kabar selalu Pak Andoko, kabar sehat selalu Pak Andoko dari Citerep. Ya, Mas Jafar, sama Mas Jafar ini, saya punya pengalaman tahun 2000 berapa Mas Jafar ya, 2011, 2012 rasanya kami bikin program untuk Indosemen ya, Indosemen atau semen 3 roda, itu program untuk rejuvenating corporate values ya, dan kemudian kita bikin program 9 batch berturut-turut, masih ditambah berapa batch lagi, wah banyak banget ya. Akhirnya itu setiap hari ketemu dengan Mas Jafar, setiap minggu ketemu dengan Mas Jafar ya. Dan suatu hari Mas Jafar dengan nakalnya turun dari puncak yang macet membawa ambulans dan nguing-nguing gitu kan. Sekarang kalau ketangkep bahaya itu. Bagi yang di Instagram, terima kasih ya. Ketemu Rebu, Jumat, Rebu malam, Jumat malam, dan Serajum. Tapi ketemu juga Rebu siang kalau mau jam 2 sampai jam 4 tadi. Ya, dan ketemu Sabtu. Acara khusus sejam bersama Andoko Wisnuwargo. Sejam bersama Andoko Wisnuwargo. Bagi di Instagram, sampai ketemu. Bagi yang di Facebook, masih bisa ngobrol beberapa menit lagi. Jadi gitulah. Gitu kira-kira. Ya, hari Sabtu ya, datanglah rame-rame, jamnya jam 2 sampai jam 3. Ya, sekarang tuh modelnya begini, jam 2 sampai jam 3 itu adalah streaming hanya YouTube.
Nah, kalau Anda mau ikut Zoom, mau ikut interaksi langsung dengan narasumber, Anda harus mendaftar Zoom-nya. Kenapa demikian? Karena pada saat streaming ini kita butuhkan tidak ada interupsi, tidak ada distorsi, tidak ada intervensi, tidak ada, nah kira-kira seperti itu. Ya, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk di Zoom dari awal, tapi nanti setelah jam 3 sampai setengah 4 boleh diikutin. Oke, saya rasa waktu saya habis juga ini kayaknya. Tinggal 2 menit ya. Teman-teman semua, sekali lagi ikutin acara-acara Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Harapannya tentu saja Anda semua sudah ikut memberikan usulan juga. Dengan memberikan usulan kami bisa selalu memperbaiki program, hasilnya saya menjadi makin baik, dan menjadi makin baik. Senang setiap seminggu 3 kali yang datang ratusan dan make me happy. Kenapa make me happy? Karena saya ada di sini, Anda ada di sana. Ya. Bu Lina sudah bilang, siapa Anda kok hadir hari Sabtu? Bu Lina, you are the first yang akan saya WA, karena Bu Lina sekarang sudah agak kemalaman, ya, tapi jangan tidur dulu, Bu. Saya akan WA sesuatu, dan mestinya it's kind of berguna buat Ibu. Ya. Thank you, teman-teman semua. Waktunya habis. Sekali lagi, saya senang. Ya, tadi belum mengatakan itu. Saya ada di sini karena Anda. Jadi bukan karena saya pengen ada di sini. Kalau nggak ada yang nonton, nggak ada yang komentar, ya saya nggak ada di sini lagi. Dan ini sudah berjalan 77 kali. Amazing. Ya kalau anak-anak muda bilang amazing, ya amazing sekali. Jadi buat saya ini sebuah keajaiban juga. Ya 77 kali terus, dan saya terpacu dan terpicu untuk terus menggali materi-materi agar supaya bisa dibagikan. Ya kenapa? Pada saat kita berbagi, kita akan mendapatkan banyak dari sumber-sumber yang kita tidak pernah tahu. Itu. Ya. So, sekali lagi, saya Handoko Ikiwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating dalam seri Zoom Live, Senin, Rabu, Jumat Live, sebuah program CSR, Corporate Social Responsibility, Maestro untuk bangsa Indonesia.